Saudara, tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi 8 orang penambang yang terjebak dalam lubang galian tambang emas di Banyumas, Jawa Tengah. Setelah pencarian hari keempat, tim SAR gabungan baru dapat masuk sedalam 20 meter pada lubang sumur tempat 8 penambang terjebak. Pelan-pelan. Yuk. Awas sambil pijak. Nah. Terus. Tidak mudah bagi tim SAR untuk masuk ke dalam lubang galian tambang karena kondisi sempit dan jalan posisi galian yang vertikal dan horizontal. Diduga ke-8 penambang yang berasal dari Bogor ini terjebak dalam lubang tambang emas sedalam 70 meter. Saat ini tim SAR gabungan masih berfokus untuk melakukan penyedotan atau pengeringan genangan air di dalam sumur galian atau sumur-sumur galian tambang di sekitar sumur utama atau tempat ketika para penambang ini terjebak. Sudah 4 hari, saudara, 8 penambang terjebak di sumur tambang emas tetapi belum berhasil dievakuasi. Kami gambarkan sulitnya proses evakuasi 8 penambang dari lubang galian. Lubang galian tambang emas ini, saudara, sedalam 70 meter. Lubang digali secara vertikal dan horizontal. Penambang terjebak dalam lubang galian karena air muncul dari dalam lubang galian dan membuat tanah longsor hingga menutup akses keluar penambang. Perkembangan terkini dari upaya penyelamatan 8 penambang emas di Banyumas, kita terhubung, saudara, dengan Kepala Basarnas Cilacap, Adah Sudarsa. Selamat petang, Pak Adah. Selamat petang, Mbak Lili. Ya, sehat selalu. Pak Adah, jadi sudah 4 hari ini evakuasi penambang ini dilakukan. Apa yang jadi kendala, Pak? Betul, Mbak, hari ini merupakan hari keempat dalam pelaksanaan operasi SAR. Kita bersama tim SAR gabungan melaksanakan tetap fokus dari kegiatan-kegiatan kita selama 3 hari ini, yaitu mengurangi debit air yang ada di sumur-sumur galian tersebut. Kendala kita ya sekarang karena sumur galian itu sudah terisi air semua. Jadi kita mau mengevakuasi korban dan kondisi sumur galian penuh air itu kan menjadi hambatan bagi kita. Apalagi sumur galian itu diameternya kecil sekali, ukurannya cuma 60 kali 80 cm, sehingga menyulitkan tim SAR gabungan untuk memasuki lubang-lubang tersebut. Jadi air masih banyak begitu ya, Pak, menggenang ya? Masih banyak, Mbak. Jadi kita sudah 4 hari ini mengurangi dengan menambah pompa-pompa air dengan kapasitas besar. Namun sampai ini air baru turun sekitar 11,8 meter. Oke. Apakah memang di sana itu jadi titik airnya memang banyak atau memang itu jadi sumber air atau seperti apa, Pak? Dan jadi permasalahan kita sekarang ini mencari kebocoran-kebocoran yang masuk ke dalam sumur galian. Jadi kemarin juga dari awal, dari hari pertama juga kita sudah mulai menutup sungai-sungai yang ada di sekitar sumur galian. Karena level air antara level tertinggi yang ada di sumur galian dengan yang ada di sungai itu rata. Jadi diperkirakan hasil analisa kita bersama tim SDM itu telah terjadi kebocoran tembasan dari air sungai tersebut. Oke. Jadi berapa, Pak, pompa air yang kemudian di standby-kan di sana atau digunakan di sana untuk pengeringan? Sampai hari ini sudah kita laksanakan 13. Kita masih menambah lagi dari Pertamina, dapat lagi bantuan dari instansi lain. Oke, jadi sementara ini proses yang dilakukan masih berkutat pada mencoba untuk mengeringkan tadi ya, Pak, ya, sumur-sumur itu? Betul, Mbak. Betul. Oke, tapi untuk titik di mana lokasi para 8 orang ini apakah sudah diketahui, Pak? Sampai sekarang memang masih belum bisa kita ketahui karena kalau kita tanyakan juga dengan penambang-penambang itu sendiri, karena mereka itu di dalam itu arahnya juga nggak tahu arah kemana. Jadi ya itu juga mempersulit kita gitu kan, arahnya kemana, apalagi kedalaman mencapai sampai 60 meter. Yang diprediksi, cuman kita dapat informasi dari teman-teman korban, korban berada di kisaran 40 hingga 60 meter.
Jadi belum bisa juga dipastikan kondisi mereka seperti apa begitu Pak Ada? Betul, sampai sekarang kita belum bisa memprediksikan. Harap hal yang terbaik aja masih. Baik, untuk tim yang turun sekarang dalam proses ini ada berapa banyak Pak dari Basarnas? Kita bersama tim SAR gabungan, bersama Forkombinda maupun unsur potensi SAR yang ada, sekitar 30 instansi ya, instansi lembaga. Ya kalau kita hitung per orang itu bisa mencapai 250 orang. Baik, baik. Ada banyak yang sudah diturunkan, proses pengeringan yang sekarang ini sedang coba terus untuk dilakukan untuk mendapatkan titik di mana 8 orang ini berada. Terima kasih Kepala Basarnas Cilacap Ada Sudarsa atas informasinya di Kompas Petang. Sehat selalu Pak.